Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Banyumas, Jawa Tengah, Nirmala. Wow, penulis baru ya, yang mana kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri dari desa di lereng Gunung Slamet. Ini adalah kisah yang terjadi pada tahun 80-an di sebuah desa di lereng Gunung Slamet. Desa tersebut cukup terpencil. Akses ke kota juga sulit dan pada tahun itu listrik belum sampai ke sana. Setiap jam 5 sore, semua anak-anak di sana selalu pergi ke langgar atau musola. Selain sholat, mereka juga mengaji dengan rutin. Namun, setiap kali mereka berangkat mengaji, orang tua mereka tidak bosan menyampaikan pesan. Jangan buka mulut sepulang dari langgar, jangan berisik, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Himbauan itu mulai dikeluarkan ketika desas-desus tentang pesugihan pocong kembali tersebar dan siapapun yang melihatnya lalu berteriak maka ajalnya sudah dekat. Sebagian anak memang percaya, tetapi tidak sedikit yang menurut hanya karena malas berdebat dengan orang tua mereka. Hari itu adalah hari Kamis. Seperti biasa, mereka akan membaca surah Yasin bersama-sama setelah maghrib hingga waktu Isya tiba. Pak Syahroni yang membimbing mereka. Cahaya dari lampu petromak berpendar menerangi mereka saat membaca Al-Quran. Semuanya serius, tidak ada yang bercanda meski anak nakal sekalipun, karena mereka terbiasa dengan disiplin saat mengaji. Pak Syahroni menutup mushafnya. Begitu ayat terakhir surah Yasin selesai dilafalkan dan dilanjut dengan sholat Isya berjamaah. Selepas sholat, anak-anak pamit pulang kepada Pak Syahroni. Pak Syahroni tidak langsung pulang. Kebiasaannya, setiap kali selesai mengaji adalah pulang paling akhir untuk memastikan jika semua anak-anak yang mengaji pulang dengan selamat. Karena jika ada yang pulang terlambat, para orang tua pasti mendatangi langgar untuk menjemput anak mereka. Beberapa anak laki-laki yang tadi tampak serius, kini mulai bercanda. Mereka saling memanggil dengan nama ayah atau ibu mereka. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena yang tertua di antara mereka segera menegur. Anak itu adalah Parti. Gadis berusia 13 tahun yang sudah mengaji di langgar ini sejak belum sekolah dan dirinya menjadi yang tertua. Jangan berisik, nanti ketemu pocong bisa jadi tumpal kalian. Anak-anak lain tidak membantah. Mereka segera menutup mulut mereka. Anak laki-laki dengan sarung, sementara anak perempuan dengan sajadah atau ujung mukena. Ini adalah sebuah kebiasaan yang mereka percaya akan menyelamatkan nyawa apabila bertemu dengan sosok pocong pesugihan. Meski belum ada yang pernah bertemu dengan pocong itu secara langsung, tetapi tidak ada yang berani mencoba untuk menjadi korban. Tapi malam itu ada yang sedikit berbeda. Satu bocah laki-laki berjalan tanpa ikatan di mulutnya, sarungnya hanya diselempangkan ke bahu, bibirnya melengkung sinis. Namanya Akmal. Umurnya baru 9 tahun, tapi keberaniannya atau mungkin kebodohan sudah seperti orang yang tak lagi peduli mati. Dia menatap teman-temannya dengan wajah mengejek. Apa kalian gak capek percaya sama hantu pocong terus? Parti, si kakak melirik khawatir. Parmi adiknya memberi isyarat dengan telunjuk ke bibir. Diam, jangan berkata apa-apa. Tapi Akmal malah tertawa kecil. Itu hanya mitos.
biar anak-anak gak teriak malam-malam. Melihat teman-teman yang masih diam, Akmal tidak berhenti. Dia malah melanjutkan. Kalian ini mau-maunya dibodohi sama orang tua kalian. Payah. Parti yang sedari tadi sudah mencoba sabar, kini melangkah dengan gusar dan menghampiri Akmal. Kamu jangan ngomong apa-apa lagi. Ini malam Jumat. Mending tutup mulut kamu. Ayo pulang. Lihat ya semua ya. Aku bakal buktiin ke kalian kalau selama ini kalian cuma dibodohi sama orang-orang. Kemudian ia melompat-lompat kecil di jalanan tanah, meniru gerakan pocong dengan kaki menyatu. Aku pocong, aku mau tumbal. Parti menarik tangan Parmi, mereka mempercepat langkah. Tidak menanggapi, tidak menoleh. Meski dia ingin mengejar Akmal dan menariknya untuk pulang bersama, tetapi rasa-rasanya Parti juga ingin memberi anak itu sedikit pelajaran. Jika Akmal sampai bertemu sosok pocong di jalan besok, dia tidak akan meremehkan ucapan orang tua seperti hari ini lagi. Mbak, itu Akmal gimana? Tanya Parmi saat melihat Akmal berjalan melalui jalanan lain. Parti juga menoleh dan melihat Akmal yang mulai menjauh hingga akhirnya tidak terlihat lagi. Jalan itu adalah jalan pintas ke rumahnya. Udah, jangan khawatir, sekarang ayo kita pulang. Parmi hanya bisa mengangguk. Mereka mulai berjalan bersama teman-temannya yang lain. Beberapa anak lain yang rumahnya lebih dekat kini sudah sampai di rumah masing-masing. Hanya tersisa Parti dan Parmi yang rumahnya agak jauh dari langgar. Kok dingin ya? Parti meminta adiknya untuk diam. Dia memang merasa jika malam ini terasa berbeda. Malam bulan purnama, ada banyak kabut yang muncul dan angin yang bertiup terasa lebih dingin dari biasanya. Keduanya terus melangkah membelah jalanan di tengah kebun pisang. Beberapa kali Parmi sempat berhenti karena merasa ada seseorang yang mengikuti, tetapi kakaknya selalu menarik tangannya seolah melarangnya berhenti. Meski dilanda penasaran, Parmi menurut dan terus melangkah. Sesampainya di rumah, Parti dan Parmi langsung masuk lewat pintu samping. Tak ada suara salam, tak ada tawa kecil seperti biasa. Di beranda, Butarti duduk di atas lincak tua yang mulai berderit dimakan usia. Sebatang rokok menyan terselip di antara jari tangannya, masih menyala, mengeluarkan asap tipis yang melingkar di udara. Matanya langsung mengarah kedua anak perempuannya itu. Loh, kok pucat Tenduk? Kenapa? Parti dan Parmi maju pelan lalu menyalami tangan ibunya. Jari-jari mereka dingin, terlalu dingin. Gusti, ada apa Tonduk? Gumam Butarti. Tangannya bergerak cepat menepuk punggung tangan anak-anaknya seperti ingin memastikan mereka masih utuh, masih nyata, dan masih selamat. Ada apa toh? Ayo cerita sama ibu. Kalian ada yang nakalin ya? Tanyanya lagi, kali ini suaranya sedikit gemetar. Parti menoleh ke arah Parmi. Parmi membalas pandangannya, tak ada kata, hanya anggukan kecil. Butarti menepuk lincaknya, meminta kedua anaknya untuk duduk di sampingnya. Parti membuka mulut lebih dulu. Bu, barusan kami lihat Po. Spontan, Bu Parti menutup mulut Parti. Dia sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh putri sulungnya itu, kata-kata yang mungkin saja bisa membawa malapetaka bagi mereka. Jangan diteruskan. Ibu tahu kamu mau ngomong apa, bisik Butarti tajam. Bu, tapi Bu Parti bener. Butarti menoleh cepat. Mulutmu itu loh, jangan dipakai ngucap sembarangan soal itu, apalagi malam-malam. Tapi Parmi takut Bu. Butarti merangkul kedua anaknya. Malam ini memang rasanya lebih mencekam dari biasanya. Kalian jangan pikir macam-macam, jangan banyak bicara. Bapak di mana Bu? Pertanyaan Parmi membuat Butarti kembali teringat jika suaminya masih belum pulang menyadap nira. Padahal biasanya suaminya selalu pulang tepat waktu sebelum beduk Isya ditabuh. Butarti melepas rangkulan dari kedua putrinya, lalu berjalan menuju jendela, menyingkap kain penutup dan mengintip keluar. Bu, panggil Parmi. Shh. Terdengar suara langkah mendekat. Butarti waspada. Di saat yang bersamaan dia juga merasa lega karena itu terlihat seperti suaminya.
Ketika bayangan itu semakin mendekat, Bu Tarti semakin yakin jika itu adalah suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Basuki membuka pintu, melihat ketiganya menunggu dengan gelisah. Dia buru-buru meletakkan arit penderesan atau sabit yang digunakan untuk menyadap nira kelapa. Kalian nungguin ya. Bapak tumpen lebih lama. Iya, tadi agak sulit waktu naik, jadinya agak lama. Yowes, sekarang Bapak mandi. Ibu sudah masak sambal teri kesukaan Bapak. Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya, terlihat Akmal yang sedang berjalan seorang diri. Biasanya mereka pulang bersama, ramai, bahkan kadang bercanda meski dilarang. Tapi malam ini, entah kenapa, ia ingin berjalan sendiri. Dia ingin membuktikan pada orang-orang jika pocong itu hanyalah mitos, agar anak-anak berhenti bermain saat malam hari. Lihat aja besok, mereka pasti akan memujiku sebagai seorang pria pemberani. Dia melangkah santai di jalan setapak yang memotong kebun jati. Suara sandal jepitnya menampar tanah kering berirama malas. Lalu dia bersiul, menirukan suara burung dan lainnya. Orang-orang tua menyebut bersiul di malam hari sebagai ora ilo. Konon katanya, suara siulan bisa memanggil sesuatu yang tidak seharusnya datang. Tapi Akmal hanya tertawa kecil, mengejek bayang-bayang dalam pikirannya sendiri. Lah, cuma dongeng, gumamnya sambil menendang kerikil kecil. Mereka pasti nggak mau keberisikan kalau malam-malam. Dia terus melangkah. Rumahnya memang masih cukup jauh. Untung saja malam ini adalah malam bulan purnama, hingga jalanan menjadi lebih terlihat dengan jelas. Namun saat dia memasuki kebun jati yang rimbun, angin terasa berubah. Tidak kencang, justru terlalu tenang, terlalu diam. Hingga tak lama kemudian, dia mendengar suara langkah pelan teratur menyusul dari belakang. Akmal berhenti, matanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Daun jati bergoyang, tapi tak ada siapa-siapa. Dia tertawa gugup. Paling cuma angin atau perasaanku doang. Dia lanjut berjalan, tapi baru 5 langkah dia mendengar suara ranting yang sepertinya patah karena terinjak. Krak, krak. Langkah itu tidak kunjung berhenti. Akmal menelan ludahnya dengan kasar, namun dia berusaha menenangkan diri. Mungkin saja ada orang lain yang sedang berjalan di belakangnya. Dengan jantung berdebar dan keringat dingin yang mulai merembes di tengkuk, Akmal berbalik cepat, dan saat itulah dia melihatnya. Ya, sosok itu, sosok pocong, tepat di depan wajahnya. Jaraknya tak sampai 1 jengkal. Tubuhnya dibungkus kafan kotor, kainnya basah, mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Mata atau tempat seharusnya mata itu berada hanya cekungan hitam pekat, seperti mata itu dicongkel paksa dari tempatnya. Lama-kelamaan, aroma itu semakin kuat dan kuat seiring dengan sosok tersebut yang terus mendekatkan wajahnya ke arah Akmal. Akmal tak bisa bergerak, kakinya terpaku sendiri ke tanah, dadanya sesak sampai akhirnya tubuhnya menolak diam. Dia berteriak sekuat-kuatnya. Suara itu pecah di tengah kebun jati, tetapi sekeras apapun teriakan Akmal, tidak akan ada orang yang mendengarnya karena tempat itu sangat jauh dari rumah warga. Bersama dengan itu, sosok pocong itu menghilang. Bukan lari, bukan melompat, tapi menguap, lenyap di telan gelap malam seperti tak pernah ada. Akmal terjatuh, tubuhnya membentur tanah, matanya kosong, mulutnya masih terbuka. Udara malam semakin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Orang-orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Pintu-pintu ditutup rapat, lampu-lampu damar redup berkelip. Di sudut dusun, Pak Suripto duduk gelisah di depan tungku yang mulai padam. Matanya tak lepas dari jam dinding tua yang berdetak pelan. Jarum panjang telah melewati angka 9. Pak Suripto memandang keluar jendela. Isya sudah lama selesai. Oh, bocah itu belum pulang ya? Bruti, istrinya, keluar dari dapur dengan wajah yang cemas. Dok Parti dan Dok Parmi sudah pulang barusan, tapi Akmal belum juga kelihatan ya. Pak Suripto diam sebentar. Dia sudah merasakan keganjilan malam ini. Hawa dingin yang menusuk. Sebentar Bu,
Siapa tahu dia lagi di jalan. Tapi tadi Parti bilang kalau Akmal sudah lebih dulu di jalan. Pak Suripto kembali terdiam. Dia tahu, meski anaknya itu nakal, tapi dia selalu pulang tepat waktu. Jika pun terlambat, artinya ada sesuatu yang mungkin terjadi. Sudahlah Pak, kita jemput aja ke Langgar, kata Bu Ruti pada akhirnya. Nada suaranya cemas. Nalurinya sebagai seorang ibu mengatakan jika terjadi sesuatu dengan anaknya. Pak Suripto mengangguk. Wes, ibu di rumah aja, biar bapak yang jemput Akmal. Enggak, ibu mau ikut aja. Tanpa banyak bicara, Pak Suripto mengambil sarung dan diselempangkan ke bahu. Senter digenggam erat. Langit malam cerah, tapi bulan purnama membuat segalanya tampak pucat. Mereka berjalan beriringan menyusuri jalanan tanah. Langgar masih sekitar 500 meter jauhnya, melintasi kebun jati yang sudah lama dikenal sebagai wilayah larangan saat malam datang. Suara langkah mereka menyatu dengan daun-daun kering yang terinjak. Tapi di telinga Pak Suripto, suara itu terasa terdistorsi seperti ada satu langkah asing yang mengikuti dari arah belakang dan hilang setiap kali ia berhenti. Saat mereka masuk ke area kebun jati, senter Pak Suripto menyorotkan cahaya ke arah semak-semak dan dia melihat sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang yang tergeletak di atas tanah diam tidak bergerak. Ya, itu adalah Akmal. Tergeletak di antara daun jati kering, wajahnya menengadah ke langit, matanya terbuka tapi tatapannya kosong. Akmal, ya Allah nak. Bu Ruti langsung berteriak. Pak Suripto tercekat. Keduanya bergegas menghampiri tubuh putranya. Tangan tuanya menggenggam pundak anaknya yang terasa dingin. Sarungnya jatuh. Dia tidak peduli. Pak, ayo bawa Akmal ke mantri. Pak Suripto terus memeluk jenazah Akmal dalam diam sambil memandang jauh ke dalam kebun jati yang terasa semakin gelap. Dengan tangan gemetar, Pak Suripto mengangkat tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Akmal sudah tidak ada, Bu. Bu Ruti terbelalak, lututnya lemah seketika. Dia jatuh, tangannya memukul-mukul tanah dengan keras. Kenapa tidak kita jemput aja dari tadi toh Pak? Tangisnya penuh sesal. Tangannya menggaruk tanah dengan keras. Dirinya masih belum terima dengan apa yang suaminya katakan. Dia lalu menoleh, merebut tubuh putranya dari tangan sang suami. Akmal, bangun nak. Awalnya Bu Ruti hanya mengguncang-guncang tubuh putranya dengan pelan, namun lama-kelamaan guncangannya semakin keras. Akmal, ini ibu, buka matamu, ayo kita pulang nak. Tapi tidak ada respon. Tubuh Akmal yang sudah dingin itu terkulai di pelukan Bu Ruti. Bu Ruti memeluk tubuh putranya dengan erat. Penyesalan memenuhi hatinya dan dirinya terus-menerus menangis. Pak Suripto tidak kalah sedih. Akmal adalah anak satu-satunya anak yang dia tunggu selama bertahun-tahun, kini meninggal dengan cara yang tidak wajar. Maaf Bu, hanya itu yang bisa dikatakan oleh Pak Suripto kepada Bu Ruti. Dia terlalu kehilangan untuk bisa mengatakan banyak hal. Bu, ayo kita pulang Bu. Gak, Bu Eling toh, Bu Eling. Akmal sudah gak ada Bu. Ke mantri ayo Pak, siapa tahu masih bisa hidup. Bu Eling. Pak Suripto meraih tubuh Akmal dan menggendongnya. Mau tak mau Bu Ruti berjalan di belakangnya meski air mata belum berhenti mengalir. Suara mereka berdua cukup untuk membuat orang-orang keluar dari rumah mereka. Satu persatu pintu terbuka, lampu Petromax dan lampu minyak dinyalakan tergesa. Orang-orang berdiri di beranda, lalu perlahan mendekat ke jalan tanah yang membelah dusun. Loh, itu Pak Suripto, bisik salah satu warga. Bopong siapa itu? Tanya yang lain setengah takut. Ketika mereka cukup dekat untuk melihat wajah pucat Akmal, udara terasa seolah berhenti berputar. Innalillahi. Beberapa perempuan langsung menutup mulut dengan tangan. Tak percaya, anak itu Akmal masih lari-lari di halaman sore tadi, masih tertawa, masih menjahili kucing tetangga. Dan sekarang malam belum lewat jauh dari Isya, dia sudah terbujur kaku dalam pelukan ayahnya. Cepat,
Panggil Pak Modin, seru seseorang dengan panik. Namun tak ada yang benar-benar bergerak. Mereka hanya berdiri menatap, bingung antara duka atau takut. Karena di antara orang-orang tua di dusun itu, mata mereka saling bertatapan. Ada sesuatu yang mereka pahami meski tidak diucapkan. Akmal mungkin saja sudah menjadi tumbal pesugihan. Ini bukan kematian biasa. Pak Suripto melangkah masuk ke rumah, membaringkan jasad Akmal di ruang depan yang dingin. Buruti bersimpu di sampingnya, tubuhnya terguncang dalam isak yang tak lagi bersuara. Beberapa warga mulai memasuki rumah Pak Suripto melihat kondisi Akmal yang sudah terbujur kaku. Tadi saya itu masih dilanggar, sekarang udah kaku. Wah, ini pasti ada yang gak beres ini. Para sanak saudara Akmal yang mendengar suara riuh dari rumah itu bergegas datang. Tidak ada di antara mereka yang tidak terkejut. Anak itu masih begitu ceria sore tadi. Bagaimana mungkin sekarang anak itu sudah meninggal, terlebih jasadnya sudah kaku. Ger, kenapa? Kok bisa? Tangis yang terdengar dari rumah Pak Suripto membuat Pak Basuki dan yang lainnya merasa penasaran. Kalian di rumah dulu, Bapak mau keluar, periksa. Setelah itu, Pak Basuki keluar dan berjalan menuju rumah Pak Suripto. Dan dia melihat bendera kuning yang sudah terpasang di halaman rumah membuat Pak Basuki tertegun. Dilihatnya Buruti dan Pak Suripto duduk dengan lesu di depan rumah. Artinya orang yang mungkin saja sudah meninggal itu adalah Akmal. Dia lalu bergegas pulang. Pak, ada apa toh? Akmal, Bu. Akmal meninggal. Apa? Akmal meninggal. Mereka berdiri kaku di depan pintu, wajah pucat, tangan saling menggenggam erat. Ketika Pak Basuki mengabarkan bahwa Akmal meninggal dunia, tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Jangan bercanda toh, Pak. Loh ya, Bapak serius? Loh, anaknya aja tadi ngaji dilanggar. Bu Tarti masih sulit untuk langsung percaya. Pasalnya, beberapa waktu lalu Buruti baru saja datang dan bertanya tentang Akmal yang bersama Parti. Parti menangis, air matanya mengalir. Parmi menggigit bibir. Pak Basuki, ayam mereka segera menghampiri. Kenapa tuh kalian ini? Hah? Kenapa malah takut koyo dikejar setan? Suaranya lembut tapi sorot matanya tajam, penuh kekhawatiran. Parmi mencoba bicara. Tadi waktu pulang haji, kami sudah nyuruh Akmal nutup mulutnya, Pak. Parti mengangguk pelan, menambahkan dengan suara bergetar. Dia malah ngeledek kami, malah loncat-loncat kayak pocong. Pak Basuki terdiam, wajahnya memucat. Dia juga nggak mau pulang bareng, tambah Parmi, suaranya nyaris seperti bisikan. Suasana rumah mendadak sunyi, bahkan suara tangis seakan tertahan di dada Bu Tarti yang berdiri mematung di dekat pintu. Pak Basuki menoleh padanya. Bu, tolong temani anak-anak, ajak mereka wudhu, suruh baca doa-doa malam, wiridan seadanya, jangan tidur dulu. Nada suaranya berubah, lebih serius, lebih tegas. Bu Tarti mengangguk. Ia tak bertanya, dia paham sesuatu yang buruk sedang bergulir. Pak Basuki mengambil senter kecil dan sarung, lalu keluar dari rumah. Rumah Pak Suripto memang tak jauh dari rumah Akmal, hanya sekitar 100 meter. Tapi malam itu, jarak itu terasa lebih panjang dari biasanya karena dia harus melintasi kebun singkong yang gelap, sunyi, dan selalu menimbulkan rasa tak nyaman di punggung. Namun Pak Basuki tidak berhenti. Jika orang Jawa mengatakan posisinya sekarang sudah kepalang tanggung, mau pulang jauh, tapi tempat tujuan juga sama jauhnya. Pak Basuki melangkah cepat, menahan perasaan kurang nyaman di dada. Sesampainya di rumah Pak Suripto, suasana sudah ramai. Tangisan masih terdengar. Diiringi isak tangis para perempuan, sanak saudara datang. Sebagian mengaji di ruang depan, sebagian lagi hanya diam dengan wajah yang cemas. Di antara kerumunan, Pak Sahroni tampak sibuk menenangkan keluarga Akmal. Dirinya juga merasa bersalah karena gagal menjaga muridnya. Pak Basuki langsung menghampiri. Ustadz, bisa bicara sebentar? Melihat wajah Pak Basuki yang tegang, Pak Sahroni langsung mengangguk.
Keduanya berjalan keluar dari keramaian, menyusuri batas kebun singkong yang kosong dan sepi. Pasaroni membuka percakapan. Saya tahu, Bas. Ini bukan kejadian biasa. Pak Basuki menunduk pelan. Saya juga ngerasa begitu, Pak Ustadz. Apa kamu tahu sesuatu? Pak Basuki menarik nafas panjang. Akmal, tadi itu pulang haji selengean, Pak. Gak tutup mulut, malah ngeledek anak saya. Dia loncat-loncat kayak pocong. Pasaroni mengusap wajahnya dengan tangan. Berarti benar. Oh, benar apa tuh, Pak? Tanya Pak Basuki. Pasaroni memandang ke arah rumah Pak Suripto, lalu ke langit yang masih diterangi bulan. Ini mirip kejadian tahun dulu. Waktu aku masih remaja, ada anak kecil juga mati mendadak setelah malam itu. Kamis Wage. Mata Pak Basuki menajam. Loh, hari ini? Ya, Kamis Wage. Dan besok Jumat Kliwon. Pasaroni masih menatap langit, seolah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya, lalu menarik nafas panjang sebelum akhirnya menoleh pada Pak Basuki. Bas, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, tolong jangan banyak bicara dulu. Pak Basuki sempat terdiam. Maksudnya apa tuh, Pak Ustadz? Pasaroni menunduk, suaranya lebih hati-hati. Saya percaya ini bukan kematian biasa. Tapi kita juga tahu Suripto sedang hancur. Dia baru saja kehilangan anak satu-satunya. Jangan sampai kita tambah lukanya dengan kabar yang belum tentu bisa diterima akal. Pak Basuki menggigit bibir, dia faham maksudnya. Jangan sampai warga panik. Jangan sampai keluarga yang ditinggal malah disalahkan, dicurigai atau dituduh-tuduh. Pasaroni melanjutkan. Lidah orang dusun itu tajam, Bas. Sekali mereka dengar kabar aneh, mereka bisa percaya, lalu menelan siapa saja. Ya, saya ngerti Pak Ustadz. Tapi kalau ini benar pesugihan, kalau Pasaroni langsung memotong. Itu kata kuncinya. Kita belum tahu pasti. Yang kita tahu sekarang adalah Akmal sudah meninggal. Jika kita mau membantu, dengan kita tidak banyak bicara, maka itu sudah membantu keluarga Suripto. Kita harus jaga mulut. Besok malam, aku akan selidiki. Tapi malam ini, biarkan jenazah Akmal diurus dengan benar dulu, kata Pasaroni tegas. Pak Basuki memandang ke arah rumah Pak Suripto yang masih ramai. Tangis belum reda. Beberapa orang masih berdatangan membawa tikar air dan membaca Yasin. Baik Pak Ustadz, saya ikut panjenengan. Pasaroni menepuk bahu Pak Basuki lalu berbalik menuju rumah duka. Pak Basuki masih berdiri di pinggir kebun singkong, menatap bulan yang bulat penuh. Angin malam berembus dan untuk sesaat ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik kebun. Akhirnya dia menyusul Pasaroni dan meninggalkan area kebun itu. Langkah Pasaroni dan Pak Basuki menyusuri kebun singkong kembali ke rumah Pak Suripto terasa berat. Begitu mereka tiba di pelataran rumah Pak Suripto, mata-mata warga langsung menoleh. Beberapa orang langsung menunduk, tapi bisik-bisik itu tak bisa dicegah. Wajahnya pucat loh. Ya namanya juga orang meninggal ya, pucat lah. Tapi matanya kebuka, kayak orang ketakutan sebelum mati. Ya juga sih, katanya malam tadi itu dia jalan sendiri sambil siulan. Tumbal ya, bisik seorang ibu-ibu sambil mengerucutkan bibir ke arah rumah duka. Ya dulu-dulu juga gitu. Tiap Jumat Kliwon dekat, mesti ada aja yang meninggal aneh. Ada yang hidup enak, tapi bayarnya pakai nyawa bocah. Pak Basuki mendengar, kepalanya menunduk, tangannya terkepal. Ia ingin membantah, ingin menenangkan, tapi ia juga tahu satu kata salah bisa menyalakan bara di tengah jerami. Pasaroni yang sudah lebih dulu membaca situasi segera bersuara dengan tenang namun tegas. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jagalah lisan kalian. Ini rumah orang yang sedang berduka. Kita datang bukan untuk bergunjing, tapi untuk mendoakan. Semuanya terdiam, tapi diam yang tidak damai. Mereka tahu ucapan Pasaroni benar, tapi di dalam kepala mereka bayangan kafan yang melompat sudah terlanjur terbentuk. Dan dalam masyarakat kecil seperti ini, mitos lebih cepat tumbuh daripada kebenaran.
Pak Suripto tak mendengar bisik-bisik itu, atau mungkin pura-pura tak dengar. Ia duduk mematung di dekat jasad anaknya yang sudah ditutupi kain putih. Matanya kosong, tangannya tak henti menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak bergerak. Pak Basuki menatapnya. Ingin rasanya dia menghibur kawannya itu, tetapi penghiburan macam apa yang bisa ia berikan untuk orang yang baru saja kehilangan harta paling berharga? Semalam suntuk, rumah Pak Suripto dipenuhi dengan tetangga yang datang untuk membaca Yasin. Mereka percaya jika jenazah masih bisa diganggu para setan, sehingga jika ada orang yang meninggal, orang-orang akan menunggui sambil membacakan surah Yasin. Apalagi kematian Akmal terhitung tidak wajar. Pagi itu, tepat pukul 8, jenazah Akmal dimakamkan. Langit berawan, matahari enggan menampakkan diri, suasana pemakaman sunyi mungkin karena tangisan untuk Akmal sudah habis sejak semalam. Warga berdiri mematung mengelilingi liang lahat, menunduk dalam diam. Teman-teman Akmal juga ikut sampai di pemakaman. Mereka tidak menyangka teman yang selalu bermain bersama mereka kini sudah tiada. Tanah merah menimbun tubuh kecil itu perlahan, diselingi suara tahlil yang lirih, dan setelah doa terakhir diucap, semua orang tanpa banyak bicara. Dan sejak hari itu, Langgar menjadi sepi. Tak ada lagi suara anak-anak mengaji selepas maghrib. Tak ada lagi gelak tawa yang biasa terdengar saat mereka berebut sandal. Langgar yang dulunya hidup dengan bacaan suci kini tenggelam dalam ketakutan. Pak Saroni yang setiap malam biasa duduk di depan mimbar kecil, kini hanya duduk sendiri. Tidak ada anak-anak yang biasa mengaji padanya. Para orang tua tidak lagi menyuruh anaknya pergi mengaji. Mereka diam, mereka khawatir jika apa yang terjadi pada Akmal akan menimpa anak mereka. Pak Saroni merasa bersalah. Jika dia tidak bisa menjamin keamanan anak-anak itu, maka orang tua juga tidak akan membiarkan anak-anaknya mengaji pada malam hari. Dan jika rasa takut terus dibiarkan tumbuh, maka dusun ini perlahan akan mati. Malam itu, Pak Saroni mendatangi beberapa bapak-bapak. Mereka duduk di gardu pinggir jalan. Seperti biasa, Pak Saroni membuka pembicaraan. Bapak-bapak, saya tahu, kita semua takut. Saya juga takut. Dia berhenti sebentar, lalu menatap mereka satu persatu. Tapi kalau anak-anak tidak mau ke Langgar lagi, siapa yang ngajari mereka? Kalau terus seperti ini, 5 tahun ke depan, siapa yang ngerti baca Quran? Tidak ada yang menjawab. Mereka tahu apa yang Pak Saroni katakan adalah fakta. Saya tidak akan memaksa, tapi saya mohon, besok malam mulai lagi 1-2 anak dulu, biar saya yang antar mereka pulang satu-satu. Biar saya yang jaga. Kalau perlu, saya tunggu sampai mereka masuk ke rumah. Pak Kasman yang anaknya dulu sering bersama Akmal akhirnya angkat bicara. Tapi kalau ada apa-apa bagaimana Pak Ustadz? Pak Saroni menghela nafas. Biar saya yang berdiri di depan, tapi anak-anak jangan pernah berhenti mengaji. Itu satu-satunya cahaya yang kita punya sekarang. Kalau begitu, Parti dan Parmi mulai besok ikut ngaji lagi Pak Ustadz. Tapi kalau saya atau ibunya belum jemput, tolong ditunggu. Jangan sampai mereka pulang sendiri. Sama, besok Ridwan juga saya minta mulai mengaji lagi. Tapi pulangnya nanti bareng sama Pak Basuki sekalian yo. Satu persatu dari mereka mulai setuju, membuat Pak Saroni bernafas lega. Selama masih ada yang mau sholat dan membaca Al-Quran, maka dusun ini tidak akan kehilangan cahayanya. Namun, sejak kematian Akmal, ada yang berbeda dan mungkin akan sulit diubah. Warga lebih cepat menutup pintu, lampu-lampu gantung dipadamkan lebih awal. Namun, di antara rasa takut itu, suara mengaji mulai terdengar kembali dari langgar kecil di ujung dusun. Dan setiap malam, seusai salam terakhir, Pak Saroni menepati janjinya mengantar mereka satu persatu hingga sampai di rumah masing-masing. Ada juga beberapa orang tua yang akhirnya memutuskan untuk menunggu di langgar setiap kali anaknya pergi mengaji. Meski langgar sudah kembali ramai, tetapi teror belum juga selesai.
Hari-hari berikutnya membawa kabar buruk yang tak berhenti. Seorang ibu muda ditemukan meninggal dunia di dapurnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak mampu diterima akal. Keesokan harinya, seorang kakek ditemukan tak bernyawa di kandang kambingnya. Mulutnya mengeluarkan busa, jemarinya menyekram tanah dengan keras. Lalu, seorang wanita parubaya ditemukan meninggal di dekat sungai. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu ekspresi mereka menunjukkan jika sebelum mereka meninggal, mereka seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. 3 kematian dalam 5 hari, semua tanpa sebab yang jelas. Pak Basuki tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan para lelaki dusun di balai desa kecil di pinggir lapangan. Wajah-wajah lelah, pucat dan gelisah duduk melingkar di bawah lampu Petromax yang bergoyang ditiup angin. "Aku usul ada ronda," kata Pak Basuki. "Kita tidak bisa diam. Kalau terus begini, satu dusun bisa habis semua." Beberapa orang mengangguk setuju, tapi Pak Rojali mengangkat tangan, nadanya waspada. "Loh, ya kalau kita semua keluar, lah siapa yang jaga rumah kita? Kita kumpul di luar, tapi istri dan anak kita ditinggal di dalam rumah. Gimana kalau yang diburu justru mereka?" Hah? Sunyi, tidak ada yang langsung menjawab. Ya, yang diincar bukanlah mereka yang berjaga, tapi mereka yang sendirian. Akhirnya Pak Saroni angkat bicara. Saya usul, kita siapkan saja kentongan. Satu rumah satu kentong. Kalau ada apa-apa, pukul, biar semua tetangga dengar." "Ya betul, paling tidak suara kentongan itu bisa bikin yang di sana itu mikir 2 kali kalau mau nyerang," tambah Pak Basuki. Malam itu juga para lelaki membuat kentongan dari bambu besar. Setiap rumah akan diberi satu kentongan dan setiap warga tidak boleh keluar malam-malam jika memang tidak ada keperluan mendesak. Senin Wage malam, atau disebut malam Selasa Kliwon, hal yang dianggap angker oleh sebagian besar orang, tapi Pak Basuki tidak punya pilihan. Dia harus pergi menyadap nira, karena jika nira dibiarkan semalaman, dia akan asam dan sia-sia. Dan hari itu ada beberapa pohon yang belum disadap karena ia sibuk menyiapkan kentongan di siang harinya. Dengan lampu baterai kecil di tangan dan celurit yang terselip di pinggang, Pak Basuki berangkat selepas isya. Angin malam menyusup ke sela-sela daun kelapa dingin dan beraroma pahit seperti tanah basah dan kemenyan yang terbakar. Ia memanjat pelan satu pohon yang tumbuh di batas kebun dan sungai. Dari atas, bulan tampak bulat dan pucat, mengintip di balik awan tipis seperti kelambu. Saat tangannya menggenggam pucuk bunga kelapa, ia mendengar suara gemerisik dari bawah. Pak Basuki menghentikan gerakannya, menahan nafas. Ia menunduk, matanya membelalak. Seseorang tengah berlutut dengan tubuh dibalut kain kafan. Di depannya ada dupa yang menyala, ada kendi air dan sesuatu yang terbungkus daun pisang. Jika Pak Basuki tidak salah, orang itu sedang melakukan satu ritual, ya, pesugihan pocong. Tangan Pak Basuki langsung mengepal, darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, dia melepaskan kaosnya dan mengikat mulutnya sendiri. Bukan karena takut, karena ia tahu siapapun yang berteriak maka bisa jadi tumbal selanjutnya. Perlahan ia turun dari pohon tanpa suara. Ritual itu masih berlangsung. Orang yang ada di bawahnya tak sadar sedang diawasi. Suara mantra dalam bahasa yang tidak dikenal terdengar lirih dari mulutnya. Pak Basuki berjalan mengendap, langkahnya mantap. Lalu dalam satu gerakan cepat, ceras, celuritnya menebas bahu sang pocong atau orang itu. Darah memercik ke tanah. Sosok itu menjerit tertahan, bukan suara manusia biasa. Lalu sekejap menghilang, tidak meninggalkan apapun kecuali bau amis dari bercak darah di ujung celurit Pak Basuki. Pak Basuki berdiri diam, nafasnya berat, tangannya masih gemetar. Dia melihat celuritnya yang kini berlumuran darah. Tanpa berkata apa-apa, dia membalikkan badan dan berjalan pulang. Malam itu, ia tidak jadi menyadap nira. Sejak kejadian malam itu,
Sosok pocong tidak pernah terlihat lagi. Langgar kini kembali ramai, anak-anak mulai berani mengaji. Kematian tidak wajar itu berhenti, tapi bisik-bisik warga belum hilang. Pak Basuki juga mengawasi orang-orang di desanya. Siapa di antara mereka yang tiba-tiba sakit atau terluka, bisa jadi orang itu adalah pelaku pesugihan. Namun, selama beberapa waktu mengawasi, tidak ada orang di desanya yang tiba-tiba sakit. Semua aktivitas berjalan normal, seperti sebelum kabar tentang pocong pesugihan itu menyebar. Meski sosok pocong itu tak lagi muncul, tapi di sini Pak Basuki belum benar-benar tenang. Ada kegelisahan yang terus mengendap di benaknya. Luka bacok itu, dia yakin itu adalah bukan luka biasa. Orang akan masuk rumah sakit jika sampai mendapat luka separah itu. Suatu sore, Pak Saroni mencari Pak Basuki sampai ke rumahnya. "Pak Bas, ada kabar tentang orang yang kamu serang pada malam itu." Pak Basuki menatap tanpa berkedip. "Winarto, orang dari desa sebelah. Kamu kenal sama dia?" ucap Pak Saroni. Pak Basuki mengangguk. "Ya, Winarto dulu adalah seorang pengangguran, bahkan untuk makan pun sering meminta ke warung. Tapi entah kenapa 2 bulan terakhir kehidupannya berubah drastis. Sawah dibeli, sapi dipelihara, motor baru, bahkan kabarnya akan membangun rumah besar. Namun perubahan itu datang tanpa alasan, tanpa proses. Tapi ini yang lebih aneh lagi," lanjut Pak Saroni sambil duduk di lincah depan rumah. "Ada warga yang tidak sengaja melihat pundaknya. Katanya ada luka seperti luka bacokan." Pak Basuki langsung terdiam, lidahnya kaku, tangannya meremas lutut sendiri. "Dia itu hampir nggak pernah keluar rumah sekarang," tambah Pak Saroni. "Katanya sakit." Tapi warga mulai bertanya-tanya, dari mana datang luka itu? Tidak pernah ada kejadian apa-apa. Tapi tiba-tiba pundaknya terluka, dalam, panjang, seperti bekas sabetan celurit. Pak Basuki menatap tanah cukup lama. "Bagaimana kamu melukainya? Tidak ada yang melihatnya keluar dari rumah." "Waktu itu dia sedang melakukan ritual, Pak Ustadz. Aku lihat sendiri karena di kebun kelapaku. Aku tebas pundaknya. Dia hilang seketika, tapi darahnya masih ada di celuritku." Pak Saroni mengusap wajahnya. "Kamu tahu kabar yang lebih mengejutkan?" "Apa, Pak?" Pak Saroni menghela nafas pelan. "Selasa Kliwon kemarin, anak bontotnya meninggal dunia." Usut punya usut, ternyata saat Winarto pulang dalam kondisi bersimbah darah, dia masih menggunakan kain kafan. Anaknya yang terkejut melihat ada sosok pocong di dalam rumahnya berteriak karena panik. Dan saat itu juga anaknya menjadi salah satu tumbal pesugihan Winarto. Setelah kejadian itu, Winarto pun jatuh sakit. Sakitnya juga cukup aneh. Sudah dibawa berobat ke dokter, dukun, atau orang pintar, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Dan perlahan, harta hasil pesugihannya pun habis. Sebagian besar digunakan untuk berobat dan sebagian lagi ditipu orang. Sampai pada akhirnya, Winarto meninggal dunia dengan kondisi mata melotot dan mulut terbuka, mirip dengan para korban tumbal pesugihannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala. Waduh, ini keren banget ini. Saya suka nih tentang kisah-kisah yang begini, yang mana pada akhirnya pelaku pesugihan pocong itu terungkap, dan yang mengungkap di sini adalah Pak Basuki yang tanpa sengaja ya, ketika sedang menyadap nira ini melihat seseorang yang sedang melakukan ritual tepat di bawah pohon tempat dia sedang menyadap nira tuh, dan di situ langsung dihajar keras pakai celurit dan menyebabkan luka di bagian punggung, yang mana itulah yang akhirnya terbongkar semua. Dan pada akhirnya sosok Winarto, sosok yang telah melakukan ritual sesat yang mana sudah mengorbankan nyawa orang-orang yang ada di desanya Pak Basuki, ini akhirnya mendapati karma setelah anaknya meninggal dunia karena setelah dibacok dia lari pulang ke rumah dalam masih berwujud pocong pesugihan. Nah, di sini anaknya ngelihat teriak, ya udah anaknya kena tuh di situ. Dan entah bagaimana karma pun akhirnya berlanjut, yang mana akhirnya Winarto meninggal dunia
dengan cara yang sama seperti korban-korban sebelumnya, matanya melotot kayak ketakutan gitu sebelum meninggal. Dan aslinya ternyata keren banget kisahnya nih. Terima kasih untuk Nirmala. Jadi Nirmala ini adalah baru pertama ya, kisah pertama yang diupload di channel Ilo Ekstrim, dan semoga ada lagi nanti kisah-kisah dari Nirmala selanjutnya ya, karena untuk menambah menambah variasi dalam kisah-kisah yang ada di Ilo Ekstrim. Di sekarang Banyumas nih, kota baru lagi nih. Banyumas itu Jawa Tengah ya teman-teman ya, di lereng Gunung Slamet kalau nggak salah. Jadi memang masih ya inian Republik Ngapak juga kalau nggak salah ya, Cilacap dan sekitarnya, mungkin deket-deket Purwokerto juga kali ya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih untuk Nirmala. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, bisa juga dibagikan ya, atau di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.